Lalu, ini cuma gampang banget khotbahnya. Ini namanya khotbahnya topikal. Oke. Yang kita lihat sekarang, orang buta itu. Nggak ada kata-kata orang buta ya di awal ini. Nanti setelah itu baru saudara baca. Kalau baca selanjutnya, nanti saudara akan baca bagaimana orang buta itu bilang, oh saya nggak tahu dia. Saya kan buta, saya nggak lihat dia siapa yang datang lalu sembuhkan saya. Bahkan dia berdebat dengan ahli Taurat. Iya kan? Kalau saudara baca seterusnya itu kan. Dia bilang, oh, bagaimana? Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku lalu membasuh diriku dan aku dapat melihat. Kalau orang ini tidak datang dari Allah, bagaimana bisa dia membuat mujizat? Ya kan? Saudara, akhirnya dia bilang begitu. Tetapi sebelumnya dia nggak ngomong apa-apa, saudara. Karena tahu dia tidak lihat Yesus. Dia tidak dengar mungkin kata muridnya agak jauh mungkin. Atau kalau dekat pun dia nggak terlalu peduli. Karena sudah biasa orang bilang itu. Siapa yang berdosa? Oh ini kalau buta begini pasti karena dosa. Kalau buta begini orang tuanya berdosa. Mungkin papanya, mungkin mamanya. Jadi dia sudah biasa dengar itu. Jadi ketika ditanya oleh murid-murid, mungkin sudah dicuekin aja sama dia. Biasalah ini. Kata-kata ini biasa saja. Biasa saja kalau dibilang siapa yang berdosa. Sudah biasa. Bagi dia gitu ya. Jadi mungkin dia nggak terlalu peduli. Dia juga nggak tahu siapa yang datang. Dia nggak lihat Yesus kan. Tapi Yesus lihat dia masalahnya kan. Murid-murid lihat dia. Orang-orang di sekitar situ selalu lihat dia. Dia nggak lihat siapa-siapa. Saya cuma kasihan tadi. Saya bilang tadi. Saya kasihan dia. Karena dia dibilang, mungkin dia yang berdosa. Sudah buta, dibilang berdosa lagi. Aduh, tega banget ya. Sudah sakit, bilang berdosa lagi. Wih, ini kan gara-gara ini dia sih kurang begini, kurang begitu. Nah, gitu kira-kira. Orang tuanya dulu sih kurang kasih perpuluhan. Orang tuanya dulu sih kurang buat ini sih. Jadi itu akibatnya sakit. Kenapa bisnisnya rusak? Dia kurang memberi sih. Wah, itu bahaya sekali tuh kata-kata itu. Nggak ada tuh kata-kata begitu ya. Tidak boleh. Oh, kenapa dia sakit? Karena dia jarang ke gereja sih. Memang 1,5 tahun ini kita kurang ke gereja. Sudah pada sakit semua nih orang-orang kalau gara-gara dosa itu. Oh, dia ini gara-gara ini sih. Nah, itu kan. Dan orang buta ini dengar itu. Orang buta tuh dengar semua itu. Tiap hari mungkin dia dengar itu. Karena banyak orang yang melihat di samping dia. Dan dia tidak lihat siapa-siapa. Dia tidak lihat siapa yang berkata. Kasihan sekali. Dia cuma jalani hidupnya saja. Dia cuma jalani hidup saja. Itu yang dia tahu. Dia jalani hidupnya. Dia berjalan terus dalam hidupnya yang tidak melihat apa-apa itu. Mungkin juga dia tidak bergantung pada Tuhan. Mungkin dia juga tidak minta pada Tuhan untuk menyembuhkannya. Karena dia tahu saya buta sejak lahir. Saya tidak pernah lihat itu yang namanya warna putih. Saya tidak pernah lihat yang merah. Saya tidak tahu pohon. Saya cuma dengar bunyi kalau angin tiup daun dan berdesir. Saya tidak lihat burung terbang. Saya mungkin cuma dengar kepaknya kecil terdengar dari sana. Saya tidak pernah lihat kupu-kupu terbang di bubungan. Saya tidak tahu. Karena tidak ada bunyi sama sekali. Dia cuma menjalani hidupnya, saudara. Dia cuma menjalani hidupnya apa yang harus dia jalani. Sakit mungkin. Tapi itu yang dia jalani. Itu yang dia jalani setiap hari, saudara. Apa dia mengeluh? Saya tidak tahu. Bisa saja dia mengeluh. Tapi kalaupun dia mengeluh, apa yang mau dia buat? Oh, kenapa saya tidak bisa melihat? Saudara, dia tidak pernah melihat. Jadi bagi dia, buta itulah kehidupannya. Tidak melihat itulah kehidupannya. Dia tidak tahu apa-apa. Beda kalau dia pernah melihat, lalu menjadi buta. Dia punya perbandingan. Dia bisa membandingkan. Dulu ada warna kuning, kok sekarang semua gelap gulita. Bagi dia tidak. Semua sama. Apakah dia menderita gara-gara itu? Bisa ya. Tapi bisa tidak. Karena dia menjalani saja kehidupannya. Dalam menjalani hidupnya itu, dia selalu jadi bahan diskusi, termasuk oleh para murid-murid. Termasuk oleh para murid. Oi, siapa yang berdosa? Saudara, dia cuman diam saja.
Dia cuma menerima apa yang harus dia terima. Dia hanya bisa menjalani apa yang harus dia jalani. Saudara perhatikan dua ini. Para murid yang berdiskusi dan orang buta yang hanya bisa menjalani saja apa yang dia jalani. Yang harus dia jalani. Ketika murid-murid bertanya pada Tuhan, Rabi, siapa yang berdosa? Si orang buta itu tidak tahu, saudara. Dia nggak tahu apa-apa loh. Dia tidak tahu apa-apa. Iya. Dia tidak tahu Yesus melihat dia, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat Yesus. Yesus lewat dan lewat, saudara. Kalau yang Lazarus di pasal 11 kan, dia sengaja tinggal ketika orang bilang, Tuhan, Rabi, orang yang engkau kasihi, sakit. Tuhan bilang nggak akan mengalami kematian, sakit biasa. Berikut dia bilang, dia sudah tidur. Berikut dia bilang, dia sudah mati 4 hari. Dan berikut dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Karena kematian Lazarus, kebangkitan Lazarus, Yesus bilang, dialah kebangkitan dan hidup. Sekarang dia cuma lewat saja. Apakah Tuhan memang pengen ketemu dengan orang buta? Kalau saudara mau lihat, kalau saudara mau tahu, sebelum pasal 9 ini, ada di belakang itu Tuhan sedang mengatakan kepada mereka bahwa ada keturunan Abraham, ada keturunan yang membenci Tuhan. Dan dia bilang, aku lebih dahulu ada dari Abraham. Tuhan baru mengajarkan. Ini Injil Yohanes ini kan banyak bicara tentang pengajaran. Injil Yohanes ini bicara tentang pengajaran. Banyak sekali. Lalu di pasal 9, dia baru bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi dia sebenarnya sudah mengatakan sebelumnya, yaitu dia tahu semuanya karena dia ada sebelum segala sesuatu itu ada. Apakah dia cuma lewat saja, tidak mau bertemu dengan orang buta itu? Ini jawabannya ada di ayat yang sudah dibacakan tadi oleh Penatua Riza. Ayat 3. Itu yang kita mau renungkan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang buta itu. Apakah Tuhan tidak tahu ada orang buta sejak lahir? Saudara, saya sudah bilang tadi di belakangnya. Sebelumnya. Dia bilang, dia ada sebelum Abraham ada. Itu adalah bukti dia maha ada. Itu adalah bukti keberadaannya yang kekal. Di ayat pasal 11 ayat 25 dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Nanti saudara lihat nanti di sini ketika dia bilang akulah terang dunia. Dia sedang membuktikan dia adalah Allah. Di Injil Yohanes berita tentang Yesus adalah Allah. Karya Allah kepada manusia. Dan sekarang dia bilang karya Allah itu akan dinyatakan kepada orang buta yang sejak lahir ini. Kasihan sekali ya saudara orang buta ini. Dia dipilih sejak lahir. Dia tentukan sejak lahir. Nanti ketemu Tuhan pada umur sekian untuk dicelikkan. Dia jalani hidupnya tadi saya katakan. Dia tidak tahu Tuhan bilang. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nggak tahu dia. Lalu Tuhan bilang bukan dosa orang tuanya. Kalian salah pertanyaan. Salah kalian. Bukan dosa orang tuanya. Bukan juga dosa dia. Bukan. Tidak semua karena dosa. Tapi bagi dia, bagi orang buta itu, pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Melalui dia. Di dalam dia. Pekerjaan Allah akan dinyatakan. Dia yang buta. Dia yang cuma berjalan saja setiap hari dalam hidupnya. Dengan tidak melihat siapa-siapa. Tidak melihat apa-apa. Dia berjalan saja. Dan Tuhan lewat. Bertemu dengan dia. Tuhan tidak tanya padanya. Kita lihat sini. Ayat 6. Dia meludah ke tanah. Mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi.
Lalu disuruh itu orang buta. Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Yang artinya dia yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya kemarin divaksin, saudara. Itu perjuangan luar biasa. Karena bertahun-tahun saya tidak pernah ketemu dengan jarum. Ya, Ibu Ratna bilang, tapi kan pernah latihan dengan jarum akupuntur. Belum disuntik, saya sudah panas dingin, saudara. Saya tanya kepada dokter yang sambil ini, dokter, sakit nggak dokter? Saya sudah bilang ke susternya, aduh, saya belum pernah disuntik ini, jadi digoda-godain saya. Dia bilang, wah, Bapak, umur berapa, Pak? Saya bilang umur saya. Saudara nanti tahu bulan September umur saya. Tanggal 25. Siap-siap hadiah. Pak Nelson juga begitu, ketua sinode. Siapin sama Pak Jerry. Tanggal 25 ya. Jangan lupa. Dia tanya umur saya. Wah, saya bilang. Terus dia bilang ke dokter yang mau suntik itu. Ya, dokter. Takut ini. Terus diukur darah, segala macam. Lalu dia sambil goda-goda, dia bilang, aduh udah dingin. Udah panas dingin, Pak. Dokter katanya. Lalu saya duduk, lalu karena saya pakai jaket, dokter bilang buka tuh jaket, saya buka. Lalu dokter bilang angkat ke atas Pak, itu kaos saya pakai kaos, angkat ke atas, dia bilang lagi Pak, lagi ke atas, terus katanya. Setelah sampai di atas gini, saya bilang sudah Pak, turunkan aja, turun. Saya bilang belum disuntik, sudah kan tadi sudah disuntik. Wih, saya nggak tahu. Dia bilang angkat terus ke atas ya. Jadi ternyata dia sudah ikuti dengan jarum itu. Jadi tahan situ Pak. Nah sudah turun, sudah katanya. Saya bilang belum disuntik. Sudah disuntik. Ah, sudah disuntik. Saudara bayangkan kalau saya lihat itu jarum suntik itu, saya nggak tahu saya mau jadi apa waktu itu. Ini hamba Tuhan, tapi kalau suntik urusan lain soalnya.